Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa ya, saya sering berbagi informasi ya seputar asam lambung Kertan City yang saya lakukan ya, yang sedang saya alami atau yang setelah saya alami ya, dan semuanya akan saya ceritakan di channel ini, channel YouTube ini ya. Pokoknya saya semuanya akan cerita, sharing ya, berbagi informasi. Intinya saya akan membahas semua tentang kehidupan asam lambung Kertan City ya, yang saya alami ya tentunya ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di sini ya. Di bawah sini ada tulisan subscribe warna merah ya, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis ya. Jadi yang mau saya bahas di video kali ini hal-hal yang harus dihindari ya untuk penderita asam lambung seperti saya juga ya. Seperti saya juga, itu yang harus dihindari itu apa saja saya ceritakan di sini. Yang pertama sih pokoknya 3P ini, 3 pola sehat ini harus kita jaga ya. Yang pertama yang harus kita hindari dari pola makan ya. Pola makan itu nggak boleh pedas, asam, terus bersantan, terus yang mengandung bahan pengawet ya, terus seperti buah yang keras seperti duren, terus kelengkeng, terus seperti salak ya. Pokoknya yang kalau kalian searching itu banyak ya, buah yang direkomendasikan untuk asam itu cuma pepaya, pisang, terus apel, pir ya, cuma itu, melon ya. Pokoknya kalian harus pintar-pintar untuk tahu yang dilarang itu apa saja ya. Ya di sini di video ini kalian dengerin yang harus dihindari itu apa saja ya. Jadi dari makanan itu bisa jadi makanan itu tidak pantangan, tapi kalau kita makan kita akan muncul sensasi. Nah itu yang beda lagi ya, itu namanya tidak cocok ya, tidak cocok. Jadi tidak semua orang, tidak tubuh semua orang itu sama ya, tidak semua tubuh orang itu sama. Jadi kita harus tahu sendiri apakah makanan itu cocok apa tidak, dan harus kita coba, harus kita riset ya, harus kita riset, harus kita coba apakah cocok. Kalau tidak cocok atau muncul sensasi setelah memakannya, itu besok berarti nggak cocok dan jangan dimakan lagi gitu ya. Itu tentang makanan. Itu entah makanan apapun ya, pokoknya yang muncul sensasi itu udah nggak usah dimakan lagi ya besoknya ya. Jadi yang selanjutnya dari pola pikir ya. Dari pola pikir nih memang susah ya, saya pun juga susah, apalagi ya anxiety masih melekat ya. Pokoknya pola pikir ini berat sih ya, menurut saya sih berat semuanya ya, berat semuanya. Tapi ya pola pikir ini juga termasuk yang berat ya. Jadi buat mengalihkan pikiran itu susah ya, susah. Kok bisa susah mas? Ya susah, kalau yang sedang mengalaminya itu pasti bilangnya susah. Soalnya gimana, kita udah sakit nggak sembuh-sembuh, udah kesana kemari, masih gini terus ya, nggak kunjung mereda atau ada perbaikan sedikit, itu enggak ya, kita malah bertambah parah. Nah gimana kita nggak stres, gimana kita nggak mikirin ya, pasti kita mikirannya apa, pengen sembuh gitu aja ya. Dan itu masih hal itu ya, belum yang lainnya, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah ekonomi, itu semua pasti akan kita pikirkan ya. Tapi kita harus melatihnya ya, harus gimana ya, harus masa bodoh gitu ya, harus masa bodoh, jangan terlalu mikirin, dibuat seneng aja sih ya, menurut saya dibuat seneng aja, mikirnya masa bodoh dan nggak mau tahu. Pokoknya kita harus benerin pikiran untuk memperbaiki asam lambung kita dulu. Asam lambung Kertan City ini sangat berpengaruh ya.
Jadi itu yang masalah tentang pola pikir ya. Dan jangan selalu berpikir yang negatif-negatif ya, rubah semua sifat-sifat seperti pemarah, seperti mudah emosi, itu harus kita sedikit-sedikit harus kita latih ya. Saya pun begitu, saya dulu emosinya tinggi banget ya, dan sekarang sih alhamdulillah udah ya sedikit-sedikit ya, tapi belum bisa menguasai sih ya, tapi memang harus kita rubah meskipun sedikit-sedikit, tapi kita suatu saat pasti akan bisa ya, untuk tidak emosian, untuk pikirannya itu dingin ya, jangan sedikit-sedikit kok panas, dengar ini panas, dengar itu panas ya. Itu menurut saya yang bikin asam lambung gampang mudah naik itu ya, seperti itu ya, sebenarnya seperti itu. Sifat-sifat yang kita miliki itu sifat-sifat yang jelek ya, itu yang pola pikir. Terus yang terakhir pola hidup. Nah, pola hidup ini ya, ini juga susah, pokoknya 3 itu susah ya, susah sekali untuk kita rubah. Yang tadinya kita terbiasa buruk, terus kita rubah menjadi yang baik ya, dan kita itu tidak terbiasa dengan hal-hal yang baik. 3 pola hidup sehat yang baik itu kita tidak terbiasa. Nah, itu akan susah. Itu harus kita itu seperti bayi lagi. Kita seperti bayi lagi menuntun ya, sedikit-sedikit belajar, nanti lama-lama akan terbiasa. Nah, gitu ya. Nah, dengan terbiasa itu kita nanti lama-lama sensasinya akan mereda ya. Saya pun begitu, sama. Saya dulu juga nggak tahu ya, susah untuk merubahnya. Merokok ya masih merokok. Terus makanan sering makan pantangan ya, jadi itu. Jadi sebenarnya itu kita harus mengulangi dari nol lagi, dari bayi lagi ya. Dari bayi lagi kita harus belajar lagi ya. Nggak bisa kita untuk hidup nggak sehat, itu nggak bisa. Kita harus rubah semuanya, karena asam lambung ini gimana ya, lambung kita itu masih sensitif ya, masih kena apa-apa itu masih mudah ya, masih rentan. Nah, masih rentan untuk, soalnya di dalam itu seperti kemungkinan seperti sariawan gitu ya. Yang saya pernah USG itu katanya seperti sariawan, lambungnya sedang tidak normal, sedang tidak sehat. Dan kalau lambung sedang tidak sehat ya, semuanya pasti ikutan tidak sehat ya, karena asupannya itu kan dari lambung dan usus ya. Yang menyerap nutrisi itu nutrisi, vitamin ya, pokoknya semua nutrisi dan vitamin itu dari lambung yang menyerap ya. Kalau lambungnya bermasalah, bagaimana Kak nutrisi dan energi serta vitamin kita untuk memenuhi semua tenaga ya. Terus dari ke otak itu juga berpengaruh juga ya. Terus kita tidak bisa fokus ya, itu juga termasuk dari lambung yang sedang bermasalah gitu ya. Itu menurut saya. Kalian berbeda pendapat ya, terserah kalian ya. Itu menurut saya ya, yang menurut saya sangat-sangat logika sekali ya. Dan ini saya dengar dari dokter-dokter, dari teman-teman yang sudah sembuh juga, yang sudah pernah mengalaminya ya. Jadi nggak kok saya ngomong asal aja, itu enggak ya, enggak. Saya nggak berani ngomong asal. Yang saya nggak tahu ya saya nggak ceritakan, yang saya tahu pasti saya ceritakan ya. Pokoknya intinya seputar asam lambung Kertan City ya, di channel Aslamku ya. Jadi pola hidup sehat itu biasanya yang kita sering lalaikan itu biasanya tidur. Masalah tidurnya malam-malam begadang ya, suka begadang. Terus pola hidup, masalah mandinya itu malam-malam ya, kadang itu juga sangat berpengaruh loh, mandinya malam-malam. Pokoknya pola hidup itu banyak ya, ada merokok ya, ada merokok, terus ada kegiatan kita saking sukanya dengan kegiatan itu atau hobi, misal mancing. Nah, kita di situ malah lupa makan, telat makan. Nah, di situ itu yang namanya pola hidup yang kurang gimana ya, kurang istirahat gitu ya. Intinya kurang istirahat gitu.
Kalau kita sedang mengalami asam lambung ketansieti ini harus banyak-banyak istirahat ya. Kalau sering kecapean ya susah ya, malah sensasi malah gimana ya, malah nggak hilang-hilang gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kalau aktivitas melakukan hobi itu malah seneng, malah nggak ada sensasi, itu juga ada. Kalau saya sih waktu sakit parah ya, melakukan hobi, melakukan apa yang saya suka itu saya masih terbebani ya, karena rasanya nggak enak, ada mual, ada keringat dingin, ada takut pingsan, ada takut jatuh, ada nafas berat, pokoknya komplit ya, komplit. Jadi itu yang bikin tidak mendukung untuk kita itu melakukan hobi atau yang melakukan hal-hal yang kita inginkan, yang kita bikin kita seneng ya. Jadi kita itu sebenarnya serba bingung ya, serba bingung memang. Tapi kita harus lakukan itu ya semuanya ya. Jadi itu semuanya yang harus dihindari ya. Jadi jangan begadang, terus makan hati-hati, terus pola pikirnya dijaga ya. Pokoknya itu semua nanti seiring waktu, meskipun lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itu kalau kalian rutin lakukan itu semua, hindari semua itu, pasti dikit-dikit akan ada perbaikan, ada perkembangannya gitu ya. Kok bisa gitu mas? Saya pun begitu ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya, tapi saya belum ada, bertahun-tahun belum ada ya. Mungkin saya itu sakit udah 2 tahun ya, 2 tahun itu saya mulai nggak kuat, mulai parah-parahnya itu udah setahun lebih ini ya. Setahun lebih 5 bulan kayaknya, setahun lebih 5 bulan atau 4 bulan ini yang parah-parahnya, yang saya sampai nggak bisa kerja ya. Jadi kalau dari awal saya sakit itu saya masih bisa kerja ya, masih bisa bekerja sampai mungkin hampir 1 tahun saya masih bisa bekerja, sampai akhirnya drop dan udah nggak bisa apa-apa lagi ya, karena sensasinya berat sekali. Yang tidak pernah merasakan seperti saya pasti, masa sih mas, saya kok masih bisa kerja. Itu beda ya, beda, itu levelnya beda. Soalnya level masuknya level sakitnya ya, level sakit beratnya itu beda ya. Ada yang berat, ada yang masih bisa bekerja, itu ada. Kalau saya yang tipe udah drop ya drop gitu, tak buat kerja malah tambah drop gitu. Malah sensasinya keluar semua, bikin takut ya. Soalnya saya kerja naik motor dan kerjanya itu jauh gitu ya, yang saya pikirkan nanti kalau ada apa-apa gitu ya. Soalnya ya namanya lagi sakit, pikiran kemana-mana ya, pasti begitu pikirannya. Jadi itu sih yang mau saya sampaikan. Dan teman-teman mungkin yang sudah lebih baik, udah baik, bahkan udah sembuh total yang nonton video ini, kalian coba silahkan komen, beri informasi ke teman-teman kita semua yang mungkin sedang parah-parahnya ya. Jadi kita itu berbagi informasi itu dapat pahala ya, karena kita itu memberikan informasi yang benar, yang akurat, sesuai yang kita lakukan, yang kita alami ya. Pokoknya jangan pelit-pelit untuk berbagi informasi kepada teman-teman yang masih parah ya. Soalnya gimana ya, saya dulu juga pernah parah dan itu banyak sekali yang ngasih saya solusi, yang ngasih saya sharing, itu banyak ya. Jadi ya kita timbal balik ke yang sakit ya, ke yang sakit yang masih parah. Oke, jadi gitu saja, itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe ya di bawah ini. Jangan lupa komen juga yang masih bingung, mas saya gini. Kalau kalian komen atau WA ya, kalau saya tahu pasti akan saya bales ya, dan waktunya itu mungkin nggak langsung saya bales ya, karena ya nggak mungkin saya mau megang HP terus ya, karena ya masa mau megang HP terus, nggak mungkin ya, 24 jam megang HP itu nggak mungkin ya. Kalau sempat ya saya bales, kalau yang saya tahu ya saya bales, kalau yang nggak saya, kalau kalian tanya saya nggak tahu ya saya bilang nggak tahu, gitu saja ya. Mungkin saya kurang wawasan tentang asam lambung ini ya, mungkin kalian yang lebih tahu, kalian yang memberi informasi gitu ya. Jadi kita itu saling memberi informasi, bukan kok saya saja yang memberi informasi ke kalian. Kan saya pun belum tentu juga menguasai tentang asam lambung ketansieti ini ya. Ya jadi gitu saja, terima kasih. Jadi
Semoga saja kita semua dan teman-teman semuanya, saya juga, lekas diberikan kesembuhan 100% ya, seperti semula, seperti dulu, seperti sedia kala ya, amin ya rabbal alamin. Jadi gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.